Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mintarsih, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 10 Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan selama kurang lebih 25 tahun. Tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tapi juga pada pengembangan karakter dan sikap sosial peserta didik. Salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif, yaitu dengan penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif di sekolah sangat penting karena mendorong peserta didik untuk mengambil tanggung jawab atas perilakunya sendiri. Disiplin positif diawali dari pembuatan kesepakatan kelas. Kami selaku guru BK berkolaborasi dengan wali kelas, bersama-sama peserta didik di kelas, kemudian membuat kesepakatan kelas. Diawali dari para siswa untuk membuat impian, mau dijadikan apa kelasnya, mau dibuat seperti apa kelasnya. Nah, dari yang sudah menjadi kesepakatan kelas, kemudian dibuatkan poster yang indah untuk bisa ditempel di tempat yang strategis. Nah, dari situ sehingga Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut pun akan bisa melihat ketika mengajar akan menjadi acuan. Apa sih kesepakatan yang sudah dibuat di kelas tersebut? Nah, itu. Sesuai dengan tuntunan kurikulum Merdeka, guru itu harus dapat menumbuh kembangkan potensi peserta didik. Membiarkan mereka tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka menjadi tugas kita lah sebagai seorang guru untuk menuntun, melindungi, dan memupuk agar potensinya itu berkembang secara maksimal. Menghukum bukanlah hal yang sesuai di era kurikulum Merdeka. Karena menghukum berdampak negatif, yaitu membuat peserta didik yang dihukum itu menderita, malu, sakit hati, bahkan membuat suasana hati tidak nyaman berada di lingkungan sekolah atau bahkan ketika bertemu guru yang menghukum. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan disiplin positif yang pertama, yaitu peserta didik masih menunjukkan perilaku yang negatif, seperti mengganggu teman, kemudian datang tidak tepat waktu, pakaian atau atribut tidak lengkap, ya, itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini akan membuat suasana kelas yang tidak kondusif. Kemudian yang kedua, yaitu kurangnya pemahaman dari orang tua mengenai disiplin positif. Sehingga misalnya saja pola asuh orang tua di rumah berbeda dengan di sekolah. Contoh kecil saja, masalah kebersihan. Nah, di sekolah mungkin anak sudah dibuat kesepakatan kelas bahwa menjaga kebersihan. Sehingga anak sudah terbiasa untuk membuang sampah di tempatnya. Beda ketika di rumah. Barangkali orang tua tidak ada kesepakatan, sehingga anak dibiarkan membuang sampah sembarangan. Nah, ini justru akan membuat suasana di rumah bisa dibawa ke sekolah. Sehingga menyebabkan ketidakselarasan antara rumah dengan sekolah. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga yaitu ada sebagian guru yang beranggapan memberi hukuman itu akan lebih efektif dan kelihatan hasilnya. Baiklah, kita sampai pada aksi. Untuk mengatasi tantangan yang nomor pertama, kami melaksanakan penerapan disiplin positif melalui LARAS. Apa itu LARAS? Yaitu layanan responsif menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, setiap orang pernah bersalah. Begitu juga dengan ibu. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, kalimat tersebut diharapkan akan membuat peserta didik lebih nyaman karena merasa diterima walaupun dia bersalah. Atau dengan kalimat, ibu tidak tertarik untuk membicarakan siapa yang salah, tapi mari kita cari solusinya bersama-sama. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dari situ sehingga anak akan menjadi bisa menceritakan apa sih alasan dari dia melakukan tersebut. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga untuk mengatasinya yaitu adanya guru yang masih beranggapan bahwa hukuman itu lebih efektif untuk mendisiplinkan peserta didik. Maka kami alihkan hukuman yang sifatnya
ringan dan mendidik. Nah, kebetulan di SMA Negeri 10 Purworejo itu punya program mass gardening. Apa itu? Yaitu tamanisasi massal, di mana para peserta didik itu masing-masing kelas diberi tanggung jawab untuk merawat taman. Nah, tetapi ada taman yang di depan yang kemudian menjadi tanggung jawab bersama. Nah, itu akan menjadi lahan bagi para siswa yang kebetulan melanggar kesepakatan kelas. Kami gunakan lahan itu untuk bersama-sama, ya. Ketika anak terlambat, ketika anak tidak menggunakan atribut yang lengkap, kami bersama-sama siswa, jadi guru juga ikut serta di dalamnya, ikut menyiram taman yang berada di depan. Kemudian juga mencabuti rumput liar yang berada di taman. Nah, dari situ mereka sebenarnya ada hukuman, tapi tidak merasa dihukum. Itu untuk mengatasi tantangan yang ketiga. Pengimbasan tentang disiplin positif ini juga sudah kami lakukan ya melalui wadah kami yaitu MGPK, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling, melalui komunitas belajar di MGPK yang diketahui oleh Bapak Suhas Caryono SPD SEMI. Setelah penerapan program ini, kami mulai melihat perubahan positif. Refleksi dari pengalaman ini menunjukkan bahwa penerapan disiplin positif melalui layanan responsif segitiga restitusi hanya dapat meningkatkan perilaku siswa, tidak hanya dapat meningkatkan perilaku siswa, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik. Keberhasilan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus mengembangkan program ini dan memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka dengan cara yang mendidik dan mereka nyaman belajar di sekolah. Demikian uraian yang kami sampaikan. Dengan komitmen bersama, kami percaya bahwa disiplin positif dapat menjadikan landasan bagi pembentukan karakter siswa yang mendukung suksesnya generasi masa depan. Terima kasih. Saya Lia Puspitasari dari SMA Negeri 7 Purworejo. Terima kasih baru saja sudah saya ikuti kegiatan berbagi praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Mintarsi di dalam komunitas belajar MGPK Kabupaten Purworejo tentang disiplin positif. Dari paparan yang disampaikan oleh Ibu Mintarsi tentang disiplin positif merupakan salah satu upaya untuk menggali kekuatan atau potensi yang ada pada diri murid. Seperti itu. Nah, dari disiplin positif ini diharapkan anak-anak mampu mengenal karakter lebih jauh lagi untuk bisa menempatkan dirinya pada posisi terbaik. Terima kasih oleh Bu Mintarsi yang sudah memberikan paparan tentang disiplin positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Rafitasari, guru SMA Negeri 10 Purworejo. Pengimbasan praktik baik tentang penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi yang dilakukan Ibu Mintarsi, menurut saya cukup menginspirasi. Guru dapat melakukan pendekatan positif di kelas dan kami dapat berkolaborasi dalam mengatasi perilaku yang tidak diinginkan berdasarkan kesepakatan kelas yang telah dibuat melalui segitiga restitusi. Perkenalkan, saya Fidyati Husnul Hatimah, kelas 11-3 SMA Negeri 10 Purworejo. Pengimbasan praktik baik tentang penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi yang dilakukan Ibu Mintarsi menurut saya sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka karena melibatkan siswa dalam pembuatan aturan. Kami merasa dihargai dan memiliki peran aktif dalam lingkungan belajar. Ini meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab saya untuk menempati aturan yang telah kami buat melalui kesepakatan kelas. Perkenalkan, saya Mariani, orang tua dari Aldi Mahru Subarkah Prisetia, siswa SMA Negeri 10 Purworejo. Pengimbasan praktik baik tentang penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi yang dilakukan Ibu Mintarsi menurut saya cukup membantu. Karena sebagai orang tua, saya diberi kesempatan untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan guru mengenai perkembangan anak. Dengan menjalin hubungan yang baik, saya dapat memahami tantangan yang dihadapi anak di sekolah dan memberi dukungan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.